Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah, usikum wa ahusu nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Dengan kondisi kita sekarang selepas melaksanakan Ramadan, kita tetap menjaga, kita tetap menjadi hamba Allah yang taat. Ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali bagi kita, yakni bagaimana kita menjaga keimanan kita, ruh kita, yang itu tidak akan bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak pada jemaah sekalian, mari kita jaga, kita tingkatkan kualitas takwa kita pada Allah yang akan memberikan jaminan pada kehidupan yang hakiki. Karena pada hakikatnya manusia adalah hamba Allah yang asalnya dari surga, maka kita selayaknya kembali kepada surga. Ya, sudah pasti kita mengharapkan ke surga sebagai hamba-hamba Allah yang setia. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya, bahwa jiwa manusia atau sering disebut ruh ini diciptakan Allah dengan kesempurnaan, beda dengan yang lain. Binatang dia tidak akan sampai abadi ruhnya, akan tapi manusia diberikan ruh ini nggak pernah akan mati, ruh akan hidup. Yang mati adalah bagian-bagian yang ini merupakan ujian Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling bagus amalnya. Ini memberikan guidance bagi kita bahwa hidup dan mati ini akan membawa kepada kerugian dan kesengsaraan. Ya. Kalau dalam ayat berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ketika manusia telah diberikan ilham, telah diberikan kesempurnaan dari jiwa itu, Allah mengilhamkan pada jalur kedurhakaan, jalur kejahatan dan juga ketakwaan. Maka tentunya ruh yang kita miliki ini harus kita jaga, karena di muka bumi ini ketika manusia pun diciptakan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa guidance di muka bumi ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah akal. Akal ini bagaimana yang membedakan dengan makhluk yang lain ini dijaga sebaik-baiknya. Akal yang digunakan untuk ketakwaan, jalur ketakwaan, dia akan menghasilkan pikiran-pikiran positif dan produktif. Sementara akal yang digunakan untuk keduniaan atau untuk fujur, ya, kedurhakaan, maka dia digunakan akal itu untuk mengarah kepada hal-hal yang negatif dan merusak jiwa. Ini akal. Maka bagaimana
akal yang kemarin sudah kita digodok di bulan Ramadan ini kita jaga betul. Jangan sampai kita keluar pikiran-pikiran yang negatif. Karena pikiran-pikiran yang negatif ini nanti akan membawa kepada niat, ya. Nah, oleh sebab itu kita diperintahkan untuk selalu niat yang baik. Karena niat yang baik itu walaupun belum terlaksana, ketika ada kendala maka kita akan dihitung sudah melaksanakan apa yang kita niatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jasad, ya. Jasad ini juga masuk bagian dari dua jalur tadi. Jalur akan digunakan untuk fujur atau untuk takwa. Apabila digunakan untuk yang fujur, dia hanya akan komitmen kepada hal-hal yang fana saja, hal-hal yang duniawi saja. Tapi ketika digunakan untuk hal-hal yang takwa, jasad ini sebagai bagian dari bukti kita sebagai hamba Allah. Kita mengikuti guidance dari Allah. Bukti sebagai seorang mukmin bagaimana dia jasadnya digunakan sepenuhnya untuk menjaga kefitrahan jiwanya itu. Nah, sehingga bagaimana akal, kemudian mata, penglihatan, ya, pendengaran itu nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Nah, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian menunaikan, melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ilmu, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati pikiran akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Satu ayat itu cukup untuk memberi bukti bahwa akal dan jasad kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa alsinatihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada suatu hari, ya, yang akan bersaksi atas tindakan-tindakan kalian itu lisan kalian, tangan kalian, dan kaki kalian. Ini menunjukkan bahwa besok ini sudah tidak akan ada lagi dusta. Semua akan sesuai, ya. Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah akan diarahkan seluruh jiwa, ya, ruhnya dijaga, pikirannya dijaga, ya, sampai kemudian anggota badannya ini terpadu di dalam bingkai takwa. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa istijabah, selalu menyambut seruan-seruan dari Allah agar kita bisa selamat fid dini wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-dina walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua kembali saya mengajak mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian bagian yang ketiga atau yang terakhir adalah karya atau amal, produk yang kita lakukan di muka bumi ini, ya. Atau bahasa lain adalah portofolio. Kita hidup di muka bumi ini selain kita punya modal akal dan jasad yang kita miliki, kita memang harus melahirkan portofolio. Portofolio yang siriyah, amal-amal yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun amal-amal yang kita lakukan secara jahriyah. Ini semua akan menjadi proposal hidup. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, instruksikan wahai Muhammad kepada seluruh manusia,
bekerjalah kalian, berkalalah kalian sampai Allah menyaksikan, Rasul juga menyaksikan, dan orang-orang yang beriman yang Allah mengetahui dari perkara-perkara yang gaib dan yang nampak, dan nanti akan dikabarkan apa dari yang diperselisihkan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini menjadi jelas bagi kita bahwa kita hidup ini perlu amal, kita perlu profil apa yang sudah kita lakukan, baik secara sembunyi-sembunyi, ya, amal-amal yang siriyah maupun amal yang jariyah. Masjid ini adalah jariyah. Kita melaksanakan sholat berjamaah itu jariyah. Kita berkorban untuk Palestina, yang nampak itu jariyah. Kita berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu jariyah, ya. Walaupun pada saatnya ada juga amal-amal yang siriyah. Sebagaimana dulu Rasulullah melakukan dakwah ketika pada kondisi-kondisi yang berbahaya, beliau melakukan dakwah secara siriyah ketika di Makkah, dan Makkah sedang berkuasa. Maka kemudian beliau mulai membuka dakwah atas pimpinan Allah, dakwah secara jahriyah, terang-terangan, sampai kemudian berdirinya negara Islam di Madinah. Itu jelas-jelas deklarasi umum. Nah, maka dari itu amal-amal usaha yang kita lakukan dalam Islam ini ada memang yang sifatnya siriyah, ada yang jahriyah. Maka ini bagian dari profil kita. Maka bagaimana poin yang keempat ini juga kita jaga agar berada pada jalur fitrah, bukan berada dalam jalur fujur. Karena kalau jalur fujur, maka yang didapatkan adalah kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya mari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina yaumiddin waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bi bainana baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Fa aqimis shalah.